Boleh. Saya mau jujur aja malah senang dicaci maki. Kaya saya di akhirat nanti insya Allah. Karena udah masih banyak dosa. Belum tentu saya amal saya di akhirat saya punya amal. Dicaci maki kan saya jelas kalau dicaci maki mah janji Allah Ta'ala. Saya akan kaya. Muflisin nantinya. Jika ada orang majdub yang jadbah, dia telanjang. Itu sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Artinya bahwa kita ini umat Islam harus seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah ridho. Saya akan katakan di sini video viral pertama yang katanya viral itu ya. Ketika saya mengadakan acara halal bihalal. Ya, yang itu waktu Abah buka baju itu yang viral. Saat itu saya buka baju. Itu bukan diinginkan oleh saya, tetapi akan saya bicarakan di sini insya Allah. Jika ada orang majdub yang jadbah, dia telanjang, itu sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Artinya bahwa kita ini umat Islam harus seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia. Bayi yang baru lahir ke alam dunia itu semuanya itu pasti telanjang. Gak ada yang berpakaian. Setiap bayi yang baru lahir itu pasti suci, bersih. Lidahnya bersih, hatinya bersih, bersih dari sebuah kekotoran nafsu, dari dosa-dosa. Dan setiap bayi itu rata-rata disukai oleh orang lain, oleh manusia, apalagi oleh orang tuanya. Terkadang bayi itu walaupun itu maaf cacat, tetap orangnya akan suka, selalu akan gemes. Orang yang melihat bayi itu selalu suka. Di situ mengisyaratkan agar kita ini nih yang penuh banyak dosa ini harus mengembalikan ruhnya itu menjadi ruh tifliyah. Di dalam kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, hakikatnya ruh manusia di alam azali sebelum kita dilahirkan diturunkan ke alam dunia, ruh kita itu bersih, disebutnya ruh qudsiyah, ruh bersih, atau ruh tifliyah, ruh yang seperti bayi, anak kecil. Nah, terhadap anak kecil siapapun pasti suka, senang dan bersih anak kecil. Maka ketika kita menggali ruh kita, mengembalikan ruh kita ini yang tadinya berdosa, ruhnya berdosa, jasadnya pun berdosa, gara-gara ada jasad kita berdosa, ruhnya berdosa, kita kembalikan kepada ruh qudsiyah atau ruh tifliyah sehingga kita nanti dicintai oleh Allah. Seperti halnya anak kecil, bayi yang baru lahir disukai oleh Allah. Itu pesannya seperti itu. Kita ini harus mengembalikan ruh kita, hati kita, batin kita kepada kesucian, pada ruh qudsiyah dan menjadi ruh tifliyah agar kita dicintai oleh Allah. Nah, pesan yang selanjutnya, telanjang itu pun isyarah. Selain harus membersihkan hati, telanjang dari apa? Jadi ini, secara hakikat hati kita itu harus telanjang agar bersih hati kita. Apa telanjang? Kalau kita menghadap Allah, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, itu harus telanjang. Artinya hati kita, ruh kita, jiwa kita, nukot gaib kita, itu sukma kita, pemikiran kita harus telanjang. Apa telanjang? Telanjang itu dalam bahasa agama mukhlis, ikhlas, bersih. Bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekafiran, bersih dari dosa-dosa yang sifat maknawiyah. Itu namanya telanjang. Telanjangi dirimu. Ya, berarti hatinya harus telanjang. Bersih dari sifat-sifat yang buruk, sifat yang tercela, menjadi sifat yang terpuji. Telanjang juga kalau ingin menghadap kepada Allah Ta'ala harus telanjang. Telanjang apa? Telanjang dari
merasa diri kita mempunyai jabatan. Kosongkan dari itu. Telanjang dari masa diri kita orang yang paling suci, paling kaya, paling hebat, paling pinter, paling mulia, paling lebih daripada yang lain. Harus bersih dari itu, berarti telanjang. Ketika hati kita seperti itu telanjang, maka kita akan bertemu dengan Allah. Karena Allah tidak suka orang yang menghadapnya, menujunya, dia membawa keegoan. Ego aku pejabat, ego aku paling pinter, ego aku paling ulama, ego aku paling bisa ngaji, ego aku paling benar, paling suci. Itu namanya tidak telanjang. Allah tidak suka dan tidak akan bertemu dengan Allah. Nah, ketika kita menelanjangi hati kita, ruh kita dari sifat-sifat yang buruk tadi, maka tentu kita akan bertemu dengan Allah dan Allah akan cinta. Mana contoh kita, hati kita, ruh kita tidak telanjang? Contohnya, ruh orang yang dikatakan tidak telanjang itu, maaf, jika hati kita, batin kita, ruh kita ini masih suka kepada syahwat. Nah, syahwat kepada perempuan, berzinah dan apa, berarti di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita ini berarti ruhnya ada ruh binatang. Apa binatangnya? Kuda. Berarti kita sebetulnya ketika itu belum jadi manusia, masih jadi binatang ruh kita, ya kuda. Ada lagi, kita ini belum jadi manusia ketika ruh kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini masih doyan menghalalkan yang haram-haram, mencuri, korupsi, nipu, homer dihalalkan. Nah, semua yang diharamkan ditabrak semuanya. Ya. Hak orang lain, hak fakir miskin, kita suka kepada yang haram-haram. Berarti ruh kita ini masih berjiwa binatang, apa? Babi. Nah, maka secara hakikat, orang hakikat akan melihat kita bukan manusia. Di matanya itu adalah binatang, babi. Ada lagi, ruh kita, jiwa kita belum telanjang ketika kita masih mempunyai sifat rakus. Udah dikasih harta 1 juta, kurang, pengen 2 juta. Sudah dikasih warisan sama orang tuanya, masih senang ke warisan yang punya hak adik. Dikasih yang adik, pengen lagi ke kakak. Masih selalu kurang dan tidak pernah cukup, selalu ingin mempunyai lebih dan bahkan ingin mempunyai harta yang kepunyaan orang lain. Ibarat itu namanya rakus. Maka binatang yang rakus itu, maka monyetnya. Maka orang yang sifatnya seperti monyet, berarti ruhnya itu ada monyet. Nah, digambarkannya monyet. Terlihat oleh hakikat, oleh ahli hakikat, ahli marifat, ruhnya seperti monyet. Maka kita tidak akan disebut manusia oleh ahli marifat. Pasti disebutnya binatang sesuai dengan ruhnya. Maka monyet. Nah, itu yang terjadi insya Allah ketika saya jadab saat dulu viral di video. Apakah keinginan saya? Bukan. Saya bukan berkeinginan sendiri. Tidak. Apakah saya itu berakting, bersengaja? Tidak juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kalau umpamanya nih ada orang yang menyaksikan atau ragu saya itu benar atau tidak, artinya saya ini acting atau tidak, begini aja gampang. Ya, silakan aja orang menuduh saya ini action disengaja, silakan, asal ada bukti dohirnya, jangan tanpa bukti dohir. Lalu bagaimana membuktikan bukti dohir? Sekarang kita acuannya kitab Inarotud Duja karangan Said Ali Husain Al-Maki Al-Maliki. Di dalam kitab Inarotud Duja terjadi terhadap orang-orang yang jazab atau majdub, ya, cirinya yang membedakan dia benar dari Allah atau tidak gampang. Apa? Lihat aja ada bukti enggak ketika berucapnya dalam berbuatnya. Kalau yang benar dari Allah, majdubnya benar, jazabnya benar, maka ucapannya akan terbukti. Nah, kalau bohong tidak akan ada bukti, dan kalau bohong dia bertanggung jawab pada Allah. Nah, sekarang gini, kalau di antara di sini kan banyak yang menyaksikan ketika saya di panggung telanjang itu. Ya, telanjang dada.
Siapa yang mendengar ketika itu saya berkata hujan-hujan? Ada yang dengar gak? Hah? Dengar, Pak. Dengar gak hujan? Hah? Sekarang saya Andi hujan. Nah, terbukti enggak omongannya? Waktu itu hujan enggak? Setelah itu hujan tidak? Hujan. Hujan kan? Hujan. Nah, berarti kalau itu terbukti, maka menurut kitab Innarotuduja itu berarti benar minallah, bukan acting. Sebab kalau acting tidak mungkin terjadi, apalagi hujan. Nggak ada orang yang bisa sulap alam disulap, tidak hujan jadi hujan, nggak mungkin. Sebab yang hujannya bukan hanya di Cinangka, bukan hanya di pondok saya, ya, yang pulang ke Pandeglang, si Umar ketua FT Pandeglang pun hujan, yang pulang ke Carita pun kehujanan, yang pulang ke Cirebon hujan, di malam itu pada hujan. Maka itu dibuktikan ucapan yang keluar dari lisan saya ketika itu hujan itu terbukti hujan. Berarti kalau menurut kitab Innarotuduja itu berarti benar. Kalau saya jadaban tidak akan bukti begitu. Nah, ini keterangannya ada, tinggal dicari aja tadi kesimpulannya. Kalau mau acting itu tidak akan bukti. Jadi, kesimpulannya maka semua yang terjadi, yang ucapan yang lahir dari orang yang jazab atau majzub, pertama itu isyarat apa yang akan terjadi ke depan. Kedua, isyarat bagi kita sekalian agar kita mengambil pelajaran untuk berkaca diri kita. Iya. Itu diantaranya sebetulnya begitu. Saudaraku, itulah jawaban dari Abah Kiai Yusuf TKN Al Mubarak masalah videonya yang viral. Jadi pada intinya Abah ini di masalah netizen yang mencaci itu, pada intinya Abah ini mengikhlaskan lah ya. Saya mau jujur aja malah senang dicaci maki. Kaya saya di akhirat nanti insya Allah. Karena udah masih banyak dosa, belum tentu saya amal saya di akhirat saya punya amal. Dicaci maki kan saya jelas kalau dicaci maki mah janji Allah Ta'ala saya akan kaya, muflisin nantinya. Ya, orang-orang mau bangkrut di akhirat. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.